Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mila Anjarsari, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pati. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif dan penerapan segitiga restitusi pada kelas 1 SDIT Nurul Fikri. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Pertama, berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. 2. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. 3. Mengetahui dan mengenali kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan dengan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Mas Al diam-diam makan saat jam pelajaran berlangsung dan di saat Ustadzah sedang menyajikan materi. Mas Al makan karena ia merasa lapar dan di saat jam istirahat atau jam makan siang ia tidak mau makan. Mas Al, tadi saat pelajaran Mas Al makan ya? Iya. Nah, kira-kira kalau makan di kelas saat jam pelajaran boleh nggak? Nggak boleh. Sesuai dengan keyakinan kelas kita nggak? Kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas ya, termasuk dengan makan saat jam pelajaran, terus berlari di jam pelajaran. Nah, itu kemarin kita sudah buat ya. Nah, kalau Mas Al berarti makan di kelas itu perbuatan baik atau tidak? Tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita juga kan? Ya kan? Nah, Mas Al, makan itu sebenarnya boleh asalkan kita tahu waktunya. Kapan kita makan, kapan kita belajar, itu harus tahu. Makan itu juga memang kebutuhan bagi kita, Mas Al. Tapi kita harus bisa memilih-milih waktunya. Kalau makan siang berarti kita makan. Kalau saatnya pelajaran berarti kita harus belajar. Nah, kalau Mas Al sedang belajar kemudian makan, apakah pelajarannya akan terganggu atau tidak? Nah, terganggu atau tidak? Terganggu atau tidak? Mas Al misalnya Mas Al makan kan, nah kemudian sambil belajar, kira-kira pelajarannya nyambung nggak ke Mas Al? Nggak nyambung kan? Mesti Mas Al fokus sama makannya, ya kan? Boleh tahu nggak kenapa Mas Al makan saat jam pelajaran? Lapar. Dan tadi belum makan siang. Kenapa kau belum makan siang? Gara-gara tidak nafsu makan ya? Lain kali kalau ada makan siang, waktunya makan siang berarti makan ya, biar nanti saat pelajaran tidak makan di kelas. Nah, Mas Al masih ingat gak keyakinan kelas atau peraturan kelas yang kita buat kemarin? Kira-kira makan minum di kelas boleh atau tidak? Tidak boleh ya. Terus makan minum sambil apa? Nah iya, makan minum sambil duduk. Terus apa lagi keyakinan kelas kita kemarin? Apa? Boleh nggak kita jauh sama temennya? Nggak boleh. Bersikap santun sama orang lain, ya kan? Nah,
kalau Mas Al sudah tahu perbuatan Mas Al itu tidak baik, nanti jangan diulangi lagi ya. Kira-kira kalau ada jam pelajaran ganti, Mas Al masih mau makan atau tidak? Jam pelajaran tidak ya, berarti tidak boleh diulangi lagi ya. Kira-kira Mas Al mau memulainya tidak makan saat jam pelajaran mulai hari ini atau besok? Harinya. Setuju ya, sepakat ya. Ustazah, saya senang sekali dan berterima kasih kepada Ustazah Mila karena Ustazah sudah membantu saya memberikan solusi dan membimbing atas kesulitan saya. Terima kasih Ustazah. Kasus kedua, Mas Zaki dan Mas Rafa sedang lari-larian di kelas. Karena berdasarkan keyakinan kelas yang dibuat bahwa berjalan saat berada di kelas serta mendengarkan dengan tertib saat pelajaran berlangsung. Saya mau tanya nih sama Mas Rafa sama Mas Zaki. Tadi saya di kelas, Mas Rafa sama Mas Zaki lari-larian nggak saat jam pelajaran? Kenapa kok lari-larian? Tutup pintu. Tutup pintu. Ya pas aku naruh pintu. Padahal kan kemarin kesepakatannya kalau kita saat pelajaran tidak boleh lari-larian sekolah, ya kan? Kenapa enggak? Soalnya aku tahu kalian itu masih butuh bermain, ya kan? Tapi kan harus tahu kapan saatnya bermain, kapan saatnya belajar. Bener kan? Mas Rafa, kalau temennya sudah nunggu, terus kalian keluar kemudian lari-larian, kira-kira mengganggu temennya apa enggak? Iya. Kalau mengganggu temennya, kenapa masih dilakukan? Kenapa? Ayo. Padahal kan kemarin sesuai dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita yang kita buat kemarin itu loh, kalau saat jam pelajaran itu tidak boleh lari-lari, terus di kelas harus belajar, di kelas harus berjalan, tidak lari-larian kan, tidak boleh makan dan minum di kelas. Nah, kira-kira perbuatan Mas Rafa sama Mas Zaki itu benar apa salah? Kalau salah mau diulangi lagi atau tidak? Terus mulai kapan Mas Rafa sama Mas Zaki tidak mengulangi kejadian? Dari ini, besok atau tahun depan? Kok tahu? Mulai hari ini ya, mulai hari ini ya, mulai hari ini. Berarti nanti kalau ada jam pelajaran lagi itu tidak boleh lari-lari. Kan masa Ustazah masa Ustazah nerangkan, dengerin dong, masa Ustazah nerangkan terus temennya nulis jadi lari-larian, kenapa lari-larian? Banyak yang lari-larian, gak kasihan temennya. Jadi sama Rafa kalau di sekolah itu disuruh apa? Belajar kan? Biar apa disuruh belajar? Tapi kan kita harus tahu kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain, ya kan? Jadi mulai hari ini nanti pas jam pelajaran tidak boleh lari-larian di kelas. Oke, setuju ya? Sepakat ya? Thank you. Oke. Ustazah, saya senang sekali. Dan Dan berterima kasih Ustazah Mila. Berterima kasih kepada Ustazah Mila karena Ustazah sudah membantu saya memberikan solusi dan bimbingan atas kesulitan saya. Dadah, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Ustazah Mila. Saya berterima kasih atas bantuannya dan solusi. Demikian pemaparan dari saya mengenai demonstrasi kontekstual
modul 1.4 tentang budaya positif dan penerapan segitiga restitusi. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.